Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Kuatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua yang saya muliakan, khususnya pimpinan dari ACT yang menjadi penyedia atau pelaksana program kita di sore hari ini, buat semua para tamu undangan, Bapak Ibu, juga buat para pengurus dari lembaga filantropi ACT, dan juga yang menyaksikan tayangan ini dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah, kita bersyukur di penghujung bulan Sya'ban ini, di antara berdebar-debarnya jantung kita, mudah-mudahan ya, ini menunjukkan cinta ya. Ada juga yang berdebar jantung karena lapar, itu beda. Itu adalah sebuah isyarat betapa kita sangat menantikan bulan yang penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, itu bulan Ramadan. Dan tentu kita dalam hal ini menjadikan bulan Ramadan adalah bulan di dalam rangka mentafakuri diri dan juga keluarga kita. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita untuk bisa menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi dan meneruskan visi dan misi kita dalam berumah tangga atau berkeluarga. Itulah mengapa di bulan Ramadan ini sejatinya kita sungguh-sungguh bagaimana ya mencari apa yang menjadi dasar kita dalam mencari kehidupan dan dalam berkeluarga, di mana dalam berkeluarga kita tahu sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita secara individu. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi setiap individu, Allah memberikan ya dalam hal ini penyempatan kepada keluarga di dalam diri individu, dan ayatnya sudah kita sama-sama hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi upaya perbaikan diri itu ternyata berbarengan dengan perbaikan keluarga. Islahun nafs ma islahul usroh, ya, perbaikan diri bersama perbaikan keluarga. Dalilnya surat At-Tahrim ini, karena Allah menyambung ketika memerintahkan diri disambung dengan wa'atof, yaitu waw yang menyambung bersamaan dengan perbaikan keluarga. Maka momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai syahrul ainiyah, ya, bulan perbaikan keluarga, terutama bagaimana perbaikan keluarga ini dinilai dari hubungan suami dan istri sebagai salah satu yang menentukan bagaimana nyamannya atau anak-anak yang berada di dalamnya. Dan itu menjadi salah satu rangkaian dari ibadah yang ada di bulan Ramadan. Sama-sama kita tahu bahwa ketika Al-Quran menyebutkan perintah dalam surah Al-Baqarah terkait dengan perintah untuk siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menutup rangkaian dari ibadah Ramadan di ayat yang ke-87, 187 maksudnya. Ketika Allah ya menyebutkan tentang gambaran dari keluarga dimulai dari hubungan suami istri. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan rafath. Rafath secara makna artinya kata-kata porno atau kata-kata jorok yang itu dihalalkan kalau dilakukan kepada suami istri dalam rangka untuk mencumbu dan untuk melakukan hubungan pasutri. Ternyata ayat ini memberi isyarat penegasan supaya jangan ragu lagi untuk kita melakukan percumbuan di bulan Ramadan, ya, dalam hal ini tentu di waktu malam hari. Dihalalkan la tasyami rafath ila nisaikum. Ini pembahasan yang jomblo agak ngenes memang. Ya, karena memang bagaimana bisa mempraktikkan ibadah ini kalau sampai Ramadan ya belum juga ada pasangan.
ya, tapi masih ada waktu lah, Masya Allah ya, ada 5 hari lagi ya. Malam ini ta'aruf, besok ngelapor ke orang tua, ya hari Sabtu ngelamar, ya insya Allah akadnya hari Ahad masih keburu lah. Ya nanti walimahnya hari Senin, jadi masih bisa lah. Jadi kalau kita lihat bahwa salah satu gambaran ibadah Ramadan memberikan sebuah petunjuk bahwa keluarga menjadi salah satu bagian penting sampai Allah mengingatkan ya khususnya bagi sebagian orang yang selama ini berkeliru dalam memahami ibadah Ramadan. Ada yang memandang, wah sayang karena saya mau Ramadan nih kayaknya nggak bisa dulu kita nih untuk berkumpul ya. Kayaknya kita harus ya ada perboden nih ya di antara kita. Kayaknya nggak boleh harus bikin barikade. Ternyata pemandangan atau pandangan ini dianggap salah ya. Kalimat ini dianggap salah. Ya jangan sampai Ramadan justru mengabaikan kemesraan yang menjadi pondasi bagaimana kita menjalani kehidupan berkeluarga. Dan kehidupan berkeluarga itu menjadi sebuah yang menyenangkan kalau dimulai dari bagaimana suami istri yang mesra atau suami istri yang harmonis. Karena suami istri yang harmonis ini awal dari munculnya juga anak-anak yang berkualitas. Makanya dalam doa yang diajarkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, urutan yang Allah jelaskan itu apa? Doanya menunjukkan bahwa sebelum kita meminta anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas ya dengan definisi qurrata ayun, maka pastikan pasangan kita adalah pasangan yang sudah memenuhi kebutuhan kita yaitu qurrata ayun. Maka dalam doanya diajarkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mulailah dengan pasangan dulu. Min azwajina wa dzurriyyatina, baru keturunan. Kenapa? Karena memang ya kalau dalam beberapa riset yang kami temui 80% masalah anak dalam hal ini bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Jadi kalau bapak ibunya mesra, hangat, menunjukkan kecintaan, anak-anak itu dalam hal ini mudah sekali diatur. Sebab anak-anak yang bahagia berdasarkan riset para ahli bukan anak-anak yang punya harta yang banyak. Anak-anak yang umur misalnya SMP ya dapat uang bulanan melebihi UMR. Ya, saya nyesek ketika dalam sebuah konseling ada seorang anak perempuan yang dibayar setiap bulannya, bukan dibayar ya, dikasih uang bulanan sama bapak ibunya 25 juta per bulan. Ya, 25 juta per bulan, kita nyesek ya Allah itu. Perasaan UMR teman-teman aja gaji upahnya nggak nyampe segitu. Ini anak cuma numpang ibaratnya udah sekolah numpang 25 juta gitu. Tapi yang bikin kita ngenes anak-anak ini sampai melakukan aksi yang mengkhawatirkan, mulai dari maaf di umur ini sudah tidak perawan lagi, sudah tidak suci lagi. Ngeri gitu ya. Dia sampai sudah menggagalkan perawannya sama temennya yang hanya memberikan dia sebuah cover dari handphone yang harganya cuma 100.000. Tapi dia merasa begitu bahagianya. Ternyata dari balik kemewahan dan fasilitas yang ditemui dia tidak bahagia. Nah, ketidakbahagiaannya itu dirasakan salah satunya ketika mendapati bapak ibunya itu enggak menunjukkan rasa bahagia, terutama ibu. Ya, jadi kebahagiaan seorang ibu itu yang dirasakan oleh anak sebagai salah satu yang membuat dirinya bahagia. Jadi tidak peduli harta yang besar atau banyak, tapi kalau dia bahagia, kalau ibunya bahagia, selalu dia bahagia. Inilah kaidah yang dibahas para ahli happy mom, happy children, happy wife, happy life. Dan Al-Quran menyebutkan secara tersirat hal ini. Ya wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik ya akan keluar tanaman yang baik. Siapa tanah yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, tanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah diantaranya adalah ibu. Jadi ibu itu memang identik diibaratkan dengan tanah sebagaimana yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 223, Nisa ukum hatsulakum fa'tu hatsakum anasyitum. Istri-istrimu ibarat harth, tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi diibaratkan wanita itu harth, tanah ladang. Kalau sebagai istri disebut harth atau tanah ladang, sementara sebagai ibu disebut balad, ya artinya cakupannya lebih luas daripada harth. Intinya wanita itu diibaratkan tanah. Ya, di mana wanita ibaratkan tanah ini adalah wanita yang sungguh-sungguh dalam hal ini ya
mempengaruhi kebutuhan anak. Nah, ketika ibu-ibu ini menjadi tanah yang bagi tumbuhan bernama anak, maka kalau kondisi kejiwaannya baik, insya Allah mempengaruhi dan kualitas pengasuhan. Nah, dalam hal inilah mengapa ya kondisi batin ibu ini sangat dipengaruhi dari hubungan dengan, dimulai dari kemesraan yang terus terjaga, nafkah batin yang tertentu masih baik hubungannya. Salah nih saya sampaikan walaupun ini agak vulgar, masih adanya hubungan intim yang intens, dan ini harus disampaikan ya. Tapi ada bocah juga yang nyimak di sini nih ya. Ya, kayaknya ada yang dia nyimak bocah di sini. Udahlah, saya pikir sih ada juga bocah, lagi orang tua nebeng nih. Jadinya anak-anak yang dengerin dah. Ya, ya, oh bapak ini ya. Ya, insya Allah. Jadi salah satunya seperti itu, ya. Bagaimana hubungan suami istri itu menentukan. Nah, Al-Qur'an ketika berbincang tentang Ramadan, berbicara tentang Ramadan, ternyata menyebutkan tentang hal ini, ya, di mana ayat tentang hubungan intim ini sampai dengan kalimat ukhila lakum latasyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari ya Ramadan untuk melakukan. Ya, inilah mengapa justru jangan ya dalam hal ini ya di bulan Ramadan justru off ya offline ya, sering-sering online itu. Jadi justru sering-sering kalau kita mana perhatian Ramadan dalam perbaikan dalam hubungan di dalam keluarga. Ya, salah satu dimulai dari perbaikan hubungan suami istri. Saya sampaikan ini karena kondisi di negeri ini ya sepasca Covid ini justru kan ya tadinya kita berharap tadinya berharap begitu. Karena orang di masa Covid diharapkan sering di rumah kan. Sering-sering di rumah. Ya, orang diharapkan sering-sering bersama dengan pasangan, bersama keluarga. Dan kan tadinya berharap begitu, supaya makin akrab ya. Di masa Covid justru kebalikannya yang membuat kita menyesakkan dada itu adalah ketika justru di bulan Ramadan ini justru banyak orang-orang yang justru ya melakukan ini yang 2020 angka perceraian itu meningkat pesat ya. Tahun 2020 itu yang bercerai itu kalau tidak salah jumlahnya 479.500 ya, data dari Koalisi Nasional Pembinaan Keluarga Indonesia yang dibimbing oleh Profesor Dr. Aisunarti. Ya, ternyata bayangkan bagaimana kondisi yang terjadi anak-anak istri yang bercerai justru di masa ketika bersama. Apa yang terjadi? Ini menunjukkan betapa rawannya kondisi keluarga di Indonesia ini, yaitu rawan untuk cerai. Dan kalau kita simpulkan, faktor-faktor yang menyebabkan hancurnya perceraian itu atau terjadinya perceraian itu bukan karena faktor-faktor teknis. Dan ini salah satu renungan buat kita. Ada yang selama ini diabaikan oleh sebagian besar kita ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, bahwa yang membuat seseorang itu bercerai itu bukan karena komunikasi. Selama ini kan yang dituding ini gara-gara komunikasinya nih. Komunikasi kita jelek banget nih. Kalau komunikasi sebagai penyebab utama jadinya yang namanya perceraian, maka dari dulu Ibrahim sudah bercerai sama Hajar karena Ibrahim jarang komunikasi sama Hajar. Ya, Hajar mungkin kalau gagal cerai aja deh kan gitu ya. Kalau kita lihat seperti ternyata Ibrahim tidak sampai ya menggugat cerai karena komunikasi bukan faktor yang menentukan ya. Atau masalah kan ekonomi nih, gara-gara ekonomi melarat, banyak pandemi membuat sebagian usaha bangkrut sehingga suami ini nggak menjalani perannya. Apakah karena itu perceraian? Ya, ternyata enggak juga. Di masa sahabat ada peristiwa disebut Amul Munqoto'ah. Rasulullah pernah mengalami ini. Tahun pemboikotan di mana para sahabat selama 3 tahun enggak punya akses ke pasar sampai kelaparan. Ya, ada yang memberi nafkah istrinya dengan daun-daunan saja. Bahkan ada ya, gayangin daun dikasih.
udah kayak apa kambing gitu ya dikasih daun. Ada yang dikasih cuman segelas air saja setiap harinya sampai kembung tuh para muslimah. Intinya adalah kalau kita lihat betapa kondisi di masa lalu dengan berkaitan ekonomi sudah lebih parah terjadi. Tapi ternyata tidak ada riwayat menyebutkan suami istri bercerai. Nah, itu yang harusnya sering di rumah, semakin berkomunikasi intens, justru harusnya semakin dekat, semakin akrab. Tidak ada perceraian. Justru yang sekarang perceraian meningkat ya. Kalau kita lewatin nih, maaf nih ke mana pengadilan agama itu ya, lewatin nggak lewat mampir sedikit nih Bapak Ibu gitu ya, itu saya kadang nyesek gitu ya, lewat pengadilan agama itu pernah macet, saya pikir kenapa sih macet, ternyata itu banyak orang yang antrian parkiran itu nggak bisa masuk ke pengadilan, akhirnya pada membludak di parkiran pinggir jalan. Jadi kalau ngeliat antriannya udah kayak ular, orang kayak mau ngantri bioskop, bayangin cerai aja ngantri gitu ya, bayangin orang cerai aja ngantri gitu ya, sambil bawa map sebagian itu mungkin ya tukang cilok mampir situ laku gitu ya, banyak gitu sambil nunggu capek gitu ya, ternyata banyak antrian cerai yang terjadi. Nah pertanyaannya, kenapa mereka bercerai, dan ini yang ada hubungan dengan Ramadan. Ternyata setelah saya cari beberapa literatur, tanya para ustadz, tanya para ahli, keluarga yang dalam hal ini ya sampai berujung kepada perceraian, mungkin saja salah satu faktor utama yang paling besar itu adalah ketika dicabut keberkahan di dalamnya. Ketika keberkahan itu tidak lagi menyelimuti keluarga ini, maka itulah awal dari bagaimana rusaknya keluarga, yaitu ketika tidak ada kebaikan ada dalamnya. Makanya kenapa doa yang pertama kali diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang menikah, apa yang didoakan? Rasul mendoakan apa? Barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, doa yang pertama kali diajarkan kepada para pengantin adalah keberkahan. Doa yang pertama kali adalah keberkahan. Dan doa ini kalau kita pelajari dari hadis yang lain juga jelaskan bagaimana sejatinya mengganti tradisi kaum jahiliyah. Di mana kaum jahiliyah itu kalau ada orang-orang yang menikah, biasanya mereka mendoakan pengantin, apa doanya? Birifa iwal banin, semoga rukun dan banyak anak ya, semoga rukun dan banyak anak ya, biasanya begitu. Ternyata doa-doa ini ya Pak justru dibantah oleh Rasulullah SAW ya, doa ini nggak benar, bukan rukun yang kau cari dulu, bukan banyak anak, sebab rukun kalau nggak berkah kayak rumah tangganya Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya, wah rukun banget, the best couple lah ibaratnya. Ya kemana-mana gandengan pasangan, masya Allah ngeri kita kalau ngelihatnya. Tapi ujung rumah tangga mereka kemana? Saya sulana zatal lahab wa maratu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka. Demikian juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Dengan demikian keluarga mereka rukun tapi nggak nyampe ke surga. Ngeri. Atau yang kedua wal banin, banyak anak. Anak banyak kalau nggak rukun, kalau nggak berkah, maaf, ujung-ujungnya jadi penyebab stroke pertama orang tua. Banyak anak tapi setiap pulang orang tua deg-degan, ya Allah laporan apa lagi dari tetangga, ya Allah. Anak kedua ketangkep ya, anak keempat DO dari kampus, anak yang kelima ya misalnya ya habis narkoba. Banyaknya anak justru menciptakan penyakit sehingga seorang yang sudah berumah tangga pertama kali kebayang dalam benak dia apa? Saat saya sudah berumah tangga, yang saya cari pertama kali berkahnya dulu. Jadi malam pertama itu suami harus mendeklarasikan dulu visi misinya ya, sebagai kepala keluarga, sayang ya, dalam hal ini aku sudah menjadi suamimu dan kau jadi istriku, dan tentu nanti kita mudah-mudahan Allah berikan anak, dan dalam hal ini percayalah sayang bahwa misi pertama aku adalah sebanyak-banyaknya, maka setiap ada jaga rumah tangga kita dari kerusakan. Apa hubungannya dengan Ramadan? Tentu nggak bisa dipungkiri. Bodoh kalau ada keluarga di bulan Ramadan ini nggak mempersiapkan.
Sebagaimana kita tahu bahwa karena keberkahan adalah kebutuhan dan berkeluarga, di masa Ramadan justru keberkahan itu dibuka selebar-lebarnya, jangan sampai disia-siakan. Salah satunya adalah orang yang di masa Ramadan justru tidak mempersiapkan dalam hal ini sungguh-sungguh dari awal menyambut Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana kita ya mempersiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik. Karena sebagai tuan rumah kan ada dua jenis penyambutan. Ada yang menyambut Ramadan dengan sambutan ahlan wa sahlan. Ya, ada menyambut Ramadan dengan marhaban, ya. Apa bedanya? Ya, kalau saya belajar dulu waktu di Mahat dari sisi bahasa Arab, kalau ahlan wa sahlan itu sambutan buat tamu yang tidak memiliki ya, keistimewaan, biasa saja. Ya, dalam hal ini adalah biasanya tamu yang nggak ada appointment datang ke rumah kita. Kita lagi capek banget nih. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah kita, begitu kita lihat dari jendela, ya teman lama nih, biasanya mau nawarin asuransi nih, aduh. Mana ya, wah ya biasanya mau minjem duit nih, udah kelihatan nih muka-mukanya, muka-muka ya, tukang minjem nih misalnya gitu ya. Tapi karena dia teman mau nggak mau ya, feeling kita udah nggak enak, tapi kita sambut kan, begitu buka pintu, ahlan wa sahlan, ya masuk 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 gitu ya. Biasanya kita nggak ada persiapan tuh, ya paling air seadanya, ada kue roti seadanya aja. Ya itu ahlan wa sahlan. Kalau marhaban ya tentu pakai kata rohaba ya, hak kecil ya. Karena kalau marhaban pakai marhaban beda. Kalau marhaban artinya menyambut, marhaban pakai hak menyambit, ya itu beda. Makanya bahasa Arab itu hak kecil hak besar bisa mempengaruhi. Tarhib Ramadan bukan tarhib. Kalau kok tarhib itu ancaman. Tarhib ya, tarhib itu ancaman, teror. Teroris itu sebut irhab, teroris ya, murahib ya, teroris. Jadi kalau dalam hal ini orang yang menteror disebut irhab, ya, irhab pakai hab. Makanya jangan sampai tarhib ya, jadi tarhib. Nah, marhaban itu biasanya tamu yang spesial, tamu yang istimewa, tamu yang sungguh kita menantikannya. Ada misalnya tamu, misalnya ya presiden mau datang ke rumah ya, misalnya kita merasa wah ini spesial nih. Ketika mau datang ke rumah pastinya kita beres-beres rumah, mulai dari itu tuh ya bekas upil yang sering dipeperin di meja bersihin gitu ya. Apalagi itu ya kos kaki itu berantakan ya, rumah dicat kok perlu dikasih pewangi. Apalagi ya kamar mandi digosok ya, tetangga dikabarin presiden kita doyan makan apa, kita masakin, siapin karpet merah, kok perlu ada tim penyambutan. Ketika jam sekian belum datang, kita telepon tim protokoler terus, sehingga ketika dia datang sambutan marhaban. Ya, jadi kalau kita lihat marhaban itu adalah sambutan spesial di mana nanti tuan rumah itu kelihatan dari sikapnya, dan tamu pun akan merasakan saya dihormati atau enggak. Nah, omong kosong kalau ada yang bilang Ramadan ini dianggap tamu spesial kalau keluarga kita itu enggak kelihatan menyambutnya. Ada yang menyambut dengan ahlan wa sahlan, cirinya apa? Biasanya kagetan. Besok Ramadan, astagfirullahaladzim. Besok ya, aduh mana belum bayar utang puasa lagi. Aduh ini belum ini, enggak ada persiapan. Beda dengan orang-orang yang marhaban dari sekarang aja udah kelihatan, mulai bersih-bersih, nyicil-nyicil yang utangnya belum kebayar, dibayar utang puasanya, mulai dari apa-apa yang dibutuhkan supaya ibadah Ramadan jadi khusyuk, dihias, dibikin sambutan, macam-macam. Jadi memang kelihatan betapa seriusnya kita. Kenapa? Karena ketika ada tamu yang datang ke rumah dan kita menyambutnya dengan istimewa, bekasnya ketika dia pergi itu berbeda. Kalau dia ngerasa nih tuan rumah menyambutnya nggak ada perhatian sama sekali, dia segera pulang tuh, dan ketika dia pulang dia nggak ada sesuatu yang ditinggalkan buat kita. Ya paling perasaan kesel aja, ya lah gue dikacangin gitu, bener-bener nih orang gitu ya. Gue datang udah kayak martabak ya, dikacangin ya. Kalau kacang mah gurih ya, dikacangin perih kan gitu ya. Udahlah, biarin tinggalin aja lah gitu. Itu kalau dia rasa kalau Ramadan. Beda kalau tamu yang datang ini merasa tuan rumah ini spesial banget. Maka ketika dia harus meninggalkan rumah kita, maka dia pastinya ingin memberikan kesan. Kesan itulah yang dibawa, yang sejatinya membuat kita merasakan oleh-oleh berharga. Kadang kalau dalam tamu kehidupan kita tuh ada yang sampai menitip uang, memberikan, nanti datang ke rumah saya nih saya kasih voucher hotel, saya kebetulan punya hotel. Begitu bahagia kita. Demikianlah kira-kira Ramadan dalam kehidupan kita. Ramadan itu akan memberikan yang namanya
oleh-oleh yang sejatinya dibawa langsung dari Allah, tergantung cara kita menyambutnya. Tinggal bagaimana kita dari sekarang mempersiapkan, karena di bulan Ramadan ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan yang kita ingin rebut adalah sebanyak-banyaknya berkah. Ketika ada hadis-hadis tentang pintu-pintu keberkahan, ambil ini, jangan sampai disepelein. Karena itu yang dibutuhkan dalam berkeluarga. Tadi sudah kita pahami. Contohnya apa? Ketika Rasulullah mengatakan, inna fis sahuri al barakah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ketika dalam sahur ada keberkahan, berarti yang pertama harus kita pahami, satu, jangan menyepelekan waktu sahur. Di sini jangan main kuat-kuatan, sok adu kekuatan. Ngapain sahur, gue tuh udah biasa makan, nggak makan dari pagi ya gitu, cemen. Maaf ya, kita sahur ini bukan karena cemen, kita sahur karena nyari berkah. Karena Rasulullah mengatakan walaupun cuma minum air, makanya sungguh rugi di sebuah keluarga yang nggak pernah dibiasakan sahur keluarganya. Makanya di sini ada fatwa menarik dari Lajnah Daimah. Pertama, buat ibu-ibu yang lagi haid. Ibu-ibu kalau lagi haid jangan berpandangan gini, ngapain sih aku bangun sahur lagian aku kan nggak puasa. Maaf Bu, fatwa dari para ulama, kalau kita memahami esensi dari keutamaan sahur dengan berkahnya tadi, ikut aja sahur. Anggap sarapan di pagi hari itu yang mendapatkan keberkahan. Ingat, hidup itu bukan bicara tentang sekadar apa yang masuk dalam perut, tapi seberapa besar ridhonya Allah dalam hal apa yang kita lakukan sehingga menjadi berkah. Maka ketika kita sahur dalam hal ini, kita sejatinya sedang meraih keberkahan di dalam kehidupan berkeluarga. Ini penting, karena tadi dasarnya adalah berkah itu yang akan menjaga keluarga kita. Salah satu mana berkah apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan kalau kebaikan bertambah, kata Allah, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Kebaikan itu kalau banyak mengusir keburukan. Makanya kalau kita membanyakkan keberkahan dalam rumah, keburukan-keburukan itu akan terusir. Itulah cara Allah untuk menjaga rumah tangga kita dari kerusakan-kerusakan. Ya, bagaimana kita dari orang-orang yang merusak keluarga kita, ibu-ibu yang cemas gitu ya, aduh sekarang banyak banget pelakor Ustaz. Dan pelakor itu nggak tanggung-tanggung, bahkan ada pelakor syariah. Saya baru tahu tuh, ada ibu-ibu yang bilang pelakor syariah. Iya, kadang-kadang ngerebut suami kita itu dengan sengaja, ya itu oknum lah ya, kita nggak ingin menyebutnya, tapi ada itu Ustadz. Oh gitu ya. Sejatinya ketika khawatiran tentang pasangan, ibu-ibu yang khawatir bahwa suaminya nanti atau mungkin nanti direbut pelakor, maka jawabannya adalah tidak perlu mengkhawatirkan, karena sejatinya Allah yang akan menjaga rumah tangga kita dari hal yang buruk. Sekiranya maaf ya, suami kita yang keren, ganteng, disukai banyak perempuan, kemudian tiba-tiba ada yang niat jahat, seorang perempuan ya, misalnya pelakor mau WA. Karena rumah tangga kita berkah, dijaga tuh. Waktu dia WA ternyata kuotanya habis. Centang satu kan, nggak jadi masuk pesannya. Waduh, padahal udah mau godain si suami gitu ya. Akhirnya apa? Dia berusaha ya nelpon. Begitu nelpon ternyata HP-nya error, restart. Nggak bisa juga. Gimana ya? Oh, udahlah, besok saya lewat depan kantor dia aja deh. Lurangan dia saya sengaja pakai rok mini ya, supaya ya dia naksir dengan melekat tubuh saya. Begitu dia siap menjalankan misinya pakai rok mini, sepatu high heels, begitu lewat ruangan dekat rumah suami itu, laki-laki ini tiba-tiba kecengklak karena pakai high heels, jatuh dia, bahkan jatuh ke lantai 2 misalnya, lantai 1 gitu ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Wah, waktu dibawa ke rumah sakit dia nggak hilang akal, dia bilang, wah ini momen nih supaya Mas ini nengok saya. Saya coba ngomong sama teman saya, ngasih tahu kabar saya sakit supaya ditengok. Ternyata si Mas yang polos ini mau nengok, begitu nengok ternyata cegah sama dokter karena si pasien ternyata positif corona gitu. Jadi ada aja cara Allah untuk menjaga kerusakan yang terjadi di dalam keluarga. Caranya tadi berkah, makanya momentum Ramadan itu momentum meraih keberkahan tadi sahur. Yang kedua apalagi? Makan bersama, sahur bersama. Jadi ada yang sahur tapi nggak bersama. Ini juga kerugian. Kenapa kerugian? Karena dalam makan bersama itu ada keberkahan. Di mana baginda Nabi SAW menegur sahabat itu yang biasa makan tapi nggak bareng-bareng, itu makannya sendiri-sendiri. Ditegur Rasulullah, fajtami'u ala ta'amikum, kata Rasulullah. Makanlah kalian bareng-bareng, kata Rasulullah. Wadhkuru ismallahi alaihi barak lakum fi, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Jadi makan bersama itu sunnah.
Makan bersama itu barokah. Makanya sahur itu jangan pakai prinsip ya dulu-duluan. Ada suami yang karena mungkin larut kerja begadang, ketika begadang dia khawatir nggak sahur, dia bilang mestinya aku sahur duluan nih saya. Sahur duluan dia supaya nggak bangun sahur. Ini juga nggak benar. Atau lagi sahur tapi masing-masing mencar gitu. Anak nonton TV, ada yang bawa ke kamar makan, ada yang di ruang tamu. Ini juga prinsip yang jelek. Kalau kita tahu sahur ini mengandung keberkahan, maka salah satu konsekuensinya hilangkan yang menghalangi kebersamaan. Apa? TV, matikan dulu. Ya, dalam momen inilah kita justru mengakrabkan dengan makan bersama ini satu keberkahan datang. Makan bersama itu kalau kita pelajari dari dari riwayat, yaitu satu piring besar dibagi makan bareng-bareng ya, atau bisa jadi makan dari piring yang kecil ya, tapi makannya itu saling mencicipi. Itu juga diajarkan ya. Jadi kalau istrinya makan ayam goreng, suaminya makan misalnya nasi goreng, boleh tuh saling mencicipi. Mas, cobain dikit nasi gorengnya ya gitu. Suaminya juga bilang, aku juga ya cobain ayam gorengnya, dihabisin sama suaminya gitu ya. Jadi nyobain tapi ngerampok banyak juga tuh. Nah, yang kayak gini nih. Jadi kalau kita lihat bagaimana sejatinya keberkahan itu dimulai juga dengan makan bersama, sahur. Itu juga menjadi dasar kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi mulai dari sahurnya, mulai dari makan bersamanya, bahkan mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah di masjid dan tidak tidur lagi. Ingat, salah satu pintu-pintu keberkahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah menghidupkan waktu pagi, ihyaul fajr. Menghidupkan waktu pagi ini penting karena banyak yang menyepelekan ibadah atau terjaga di waktu pagi. Banyak di bulan Ramadan ini justru orang-orang yang pasca subuh tidur. Ini salah satu hal yang buruk, saya katakan buruk, karena ini tidak dicontohkan oleh salafus soleh, bahkan justru dibenci. Kalau kita lihat penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya, betapa beliau menyebutkan sungguh para salafus soleh membenci orang yang tidur habis subuh, apapun alasannya, kecuali sakit. Jadi jangan sampai jadikan kebiasaan. Kan saya capek Ustadz, soalnya maaf ya Ustadz, ya semalam saya ya melayani suami. Ya memang itu melayani suami itu kewajiban Bu, tapi jangan sampai tidur lagi. Kalau tidur lagi jadi kebiasaan, maaf, rusak keberkahan. Karena Rasulullah mendoakan orang-orang rajin bangun pagi dalam doa yang populer. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka belajar dari hadis ini betapa ya, Rasulullah mendoakan orang yang rajin bangun pagi. Ya, makanya kalau bisa pagi itu kita bikin aktivitas setelah bangun subuh, kita lakukan aktivitas ibadah, jangan sampai tidur lagi. Khususnya sekali lagi saya ingatkan, khususnya para ibu-ibu kaum wanita. Ya, terutama ya karena sering wanita kejadian seperti ini. Ingat, wanita yang rajin bangun pagi ibarat bidadari. Tapi kalau tidur lagi bidadari gagal audisi kan gitu ya. Jadi jangan sampai mama nih gagal audisi. Kenapa? Karena kebiasaan habis subuh malah molor ya. Jangan sampai hilang berkahnya keluarga itu. Justru waktu pagi itu orang berebutan. Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai waktu gonimah. Berebutan gonimah, orang tuh rebutan, namanya gonimah kan, orang habis perang tuh rebutan. Lah kita malah tidur, malaikat itu datang ke rumah ingin memberikan keberkahan. Jadi kadang-kadang keberkahan dari langit ini tidak sampai dalam rumah karena kebiasaan buruk. Itulah mengapa saya ketika ada rumah tangga sering bermasalah konflik, yang saya cek itu termasuk kebiasaan bangun paginya. Jangan sampai dibiasain tidur habis subuh. Walaupun bangun subuh kadang-kadang tidur lagi. Apa yang kita lakukan kalau waktu bangun subuh pagi, maka penuhilah pintu-pintu keberkahan setiap waktu itu. Apa saja? Tilawatil Quran. Justru momen baca Quran itu kan momen yang ya kan sebelumnya kita sholat. Ingat, sholat berjamaah itu, apalagi sholat itu adalah satu pintu-pintu yang membawa keberkahan dalam rumah. Dari mana dalilnya? Dari apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam ayat 30. Ya, ketika Nabi Isa menyebutkan wa ja'alani mubarakan aina kuntu, dan aku dijadikan hidupku berkah dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa ini contoh manusia atau makhluk Allah yang hidupnya berkah dimanapun dia berada. Apa rahasianya seorang Nabi Isa hidupnya berkah dimanapun dia berada? Dijawab oleh Nabi Isa dalam sambungan ayatnya 31-32. Ya, kata beliau apa? Wa ausani bis sholati wa zakati madumtu hayya.
dan Allah mewasiatkan aku untuk sholat dan zakat sepanjang hidupku. Jadi sholat adalah pintu-pintu keberkahan. Sehingga kalau dalam rumah tangga itu sholatnya sudah berantakan, termasuk laki-laki yang tidak terbiasa berjamaah, sholatnya belang bentong, nggak tempat waktu, itu juga salah satu petaka dalam rumah tangga. Maka Ramadan ini kita lagi ngeberesin banget. Subuh, ya sebelum subuh kita istighfar, menjelang ini ke masjid, berangkat. Ya, di waktu subuh itulah kita sholat berjamaah itu membantu namanya keberkahan tadi. Dan jangan sepelekan hal ini. Banyak kasus yang saya temui ya. Contoh sederhana, ada salah satu selebgram datang ke saya. Ya, ini selebgram terkenal ya. Ya, nggak usah kepo siapa orangnya ya. Jadi ini bukan Mak Lambe Turah ya. Jadi mau nanya siapa Ustadz, enggak bisa ceritain. Jadi dia ceritanya datang untuk menceritakan problem rumah tangganya. Saya udah datang ke psikolog 19 kali Ustadz. Jadi saya ini nomor 20 ya. Saya bilang saya di nomor 20 kan tega juga nih orang. Ya. Di nomor 2 kan aja menyakitkan, begini nomor 20 kan gitu ya. Udahlah saya terima. Terus saya udah pelajari Ustadz seminar-seminar ya suami istri ya. Saya ini sama istri saya kelihatan mesra hanya di sosmed Ustadz. Sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari itu kami sering bertengkar, bahkan 2 minggu ini kita bisa ranjang Ustadz. Oh gitu, iya. Saya nggak tahu, saya udah pelajari tuh cara komunikasi ya, buku-bukunya saya baca, kan ada bukunya Man from Mars ya, Woman from Venus ya, Bencong from Jamban kalau ada gitu buku-bukunya tuh ya. Saya udah pelajari Ustaz, tapi nggak tahu gimana, berantem juga. Saya tuh kebayang nih orang kalau udah datang ke psikolog 19 kali, udah kenyang sama ilmu psikologi. Makanya mungkin yang saya mau gali dari dia bukan dari sisi faktor psikologi. Makanya saya tanya sederhana aja, maaf Mas, boleh nanya nggak? Ya silakan Ustaz. Setelah subuhnya jam berapa? Saya nanya tuh. Dia bukan jawab malah pura-pura bego, pura-pura budak. Maksudnya Ustaz, setelah subuhnya jam berapa? Bukan jawab malah bengong deh. Malah astagfirullah. Kenapa Mas, jawab aja? Jawab aja. Aduh, malu Ustaz. Kenapa emangnya? Aduh, kadang saya nggak subuh Ustaz. Hah? Iya, soalnya saya tuh kalau syuting sampai jam 2 pagi kadang Ustaz. Udah capek banget, saya tidur bablas, bangun jam 8, jam 9. Ya, paling kalau subuh ya sekitar jam segitu Ustaz, jam 8. Saya bilang, so subuh jam 8. Itu mas saat duha pakai kunut Mas. Iya Ustaz. Ngaruh ya Ustaz, ini yang ngaruh banget lah. Bagaimana bisa rumah tangga itu bisa nggak ambruk, tiangnya sudah dirobohkan. Ingat, sholat itu bukan tiangnya agama saya, tiang rumah tangga. Berantakan sholat, berantakan juga. Coba deh Mas perhatiin. Ini juga bahan evaluasi kita. Kenapa kita sering ribut sama pasangan atau ribut sama anak? Khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu sering nanya, ya Allah Ustadz, ini Mbak PJJ ini bikin kita nyesek deh. Iya, ini anak kadang-kadang jalanin, mau bawaannya marah. Gimana cara nggak marah? Sebagian ibu-ibu nanya, gimana caranya nggak marah? Lupa bahwa kemarahan itu sejatinya punya perisai yang membuat kita mengelola diri. Nama perisainya kesabaran, asobru. Tapi perisainya ini tipis, makanya jebol, makanya jadi marah. Kenapa perisai tipis? Karena perisai tipis ini tergantung dari sebuah amalan yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa amalannya? Lihat surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang sabar. Dalam ayat ini minta tolong dengan 2 hal, sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Tuh lihat tuh. Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Siapa yang kalau salat subuhnya atau sholatnya deh dalam keadaan capek ya karena pulang dari manapun, sholatnya buru-buru gini. Allah, 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 Allah. Yang sholatnya kayak gini pasti nggak sabaran. Silakan cek, emosian gitu. Pastinya gampang marah. Kenapa? Karena bersama dengan Allah saja lah sholat. Dia nggak tenang, buru-buru, apalagi sama orang lain. Bersama Allah saja dia nggak merasa nikmat. Makanya apalagi sama orang lain. Padahal Allah itu sumber dari apa yang menenangkan batin dan hati kita. Maka kalau sholatnya berantakan pasti. Itulah mengapa dari ibadah sholat itu kita perbaiki. Dari sekarang kenapa ibadah Ramadan ini salah satu perbaiki kualitas sholat minimal on time itu. Ya, karena kan sejatinya kalau kita
berkali-kali yang umroh kan dinasihati mas syekh di sana tuh. Salah satunya kalau Anda datang ke Mekah, Anda sedang dilatih hidup yang benar, bahwa sejatinya adalah kita ini tujuan utamanya adalah ibadah sholat. Jadi bekerja adalah aktivitas iseng sambil menunggu datang waktu sholat. Jadi orang-orang di Mekah itu dilatih bekerja dan semisal itu ada aktivitas menunggu sholat. Jadi sholat itu yang ditunggu. Jadi kita ini harusnya benar-benar mau menyesuaikan, khususnya di bulan Ramadan, usahakan on time, usahakan tepat waktu, jangan buru-buru. Ya, kalau sholat tumak nina, ya jangan taraweh nyari masjid mana yang paling cepat, kan kita lomba-lomba nih. Kadang-kadang cari share di grup ya, masjid dekat rumah gua 2-3 rakaat 5 menit, mantap. Ya di share di Facebook. Ya, masjid di rumah gua lebih keren lagi. Ya, cuman 11 rakaat. 2-3 aja 5 menit, apalagi yang 11. Jadi kita nyari-nyari. Ya, begitu datang ke masjid yang 11, qadarullah imamnya impor dari Saudi. Baru dengar basmalahnya aja, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati salah masjid gua nih, aduh, kan udah gelisah tuh. Waladhdallin, amin, dalam hati langsung request tuh, kulhu gitu. Begitu imam baca alif ya alif lam mim, ditandain tuh masjid. Mau datang lagi ogah, ditandain tuh, besok bikin postingan di Facebook 10 masjid yang tidak layak dikunjungi, nomor 7 kalian akan tercengang gitu ya. Jadi kita dapetin nih orang-orang yang justru ibadah Ramadan itu nggak mendapatkan esensinya. Makanya ibadah Ramadan melatih hal-hal yang selama di Ramadan ini nggak kita praktekkan. Salah satunya sholat on time, tumak nina, tenang. Makanya kalau kita tenang, insya Allah, secapek-capeknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba deh latih. Nanti ngefeknya ke jiwa kita lebih sabar. Nikmatin walaupun salat sunnah, jangan buru-buru Allah. Jangan. Tetap tumaknina. Dan insya Allah kita bisa sholat paling tertib, paling tumaknina. Minimal kita pernah kok, kapan? Saat ujian praktek sholat pas kelas 6 SD. Kan dulu pernah lah kita. Waktu ujian praktek. Kan itu sholat kita paling tumaknina. Cek aja dulu waktu praktek sholat waktu SD. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Sholat kita paling tumanina tuh di depan guru agama. Guru agama semua paling tumanina tuh. Ya sekarang mau boro-boro. Nah makanya Ramadan tuh latihlah diri untuk fokus kepada sholat. Makanya ngomong sama anak itu jangan ngomong kayak orang biasa. Nah, kerjakan sholat ya nak, kerjakan sholat itu bukan bahasa Quran. Bahasa Quran itu bukan i'mal sholat, tapi aqimis sholat. Tegakkan sholat. Berarti yang benar itu ya bukan kerjakan sholat, tegakkan sholat. Kalau ngerjain doang sholatnya buru-buru. Makanya ini latihan Ramadan, jadi keberkahan itu mulai dari sholat. Setelah sholat, subuh jangan tidur lagi. Ada lagi pintu keberkahan apa? Lewat baca Quran. Masya Allah. Tadi kan kita terjaga ya waktu pagi ya. Jangan sampai paginya molor baca Qurannya. Karena inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Jadi Al-Quran ini turun di malam yang diberkahi. Ya, kata para ulama, kata Said Qutb, ibadah saya serahkan pada akhuna Naim untuk mungkin mengawali dengan sesi diskusi inta jawab ya. Silakan. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa materinya. Kalau kita dengarkan materi yang Ustaz sampaikan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita, terutama kondisi saat ini, keseharian kita bersama anak, keluarga, suami istri dan lain sebagainya. Baik Ustaz, kita coba lanjut ke sesi berikutnya untuk tanya jawab. Di sini kita coba cek di chat apakah ada yang bertanya. Belum ya. Mungkin sahabat teman sekalian yang bertanya langsung, mungkin saya berikan kesempatan juga untuk hidupkan audionya yang mau bertanya. Silakan. Boleh dari Bapak ataupun Ibu, silakan. Hidupkan audionya dan sampaikan juga pertanyaannya. Ada nih kayaknya nih. Silakan dari Ibu Siti Menawaroh. Oh nggak jadi. Dari Mbak Dia, silakan Mbak Dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Benri? Alhamdulillah bikhair Mbak Dia, Teh Dia Hadiani. Insya Allah sehat. Kok mukanya buram gitu Teh? Iya, silau dari belakang ya. Lagi Ya bersiap-siap. Teh, silakan Teh. Gini, di surat Ibrahim ayat 1 sampai 6 kan ada cerita tentang dari kegelapan lalu terbit untuk terang gitu ya. Aku lupa nggak Quran. Nah, di situ dibahas tentang kesabaran dan rasa syukur dan sabar. Nah, kemudian di ayat 6-nya tentang kalau nikmat syukur itu Dan syakartum lazinunakum. ya. Jadi artinya di sini berarti kalau kita ada musibah, biasanya kan kita bilang sama orang sabar ya gitu. Nah, berarti kalau dari surat itu berarti harus syukur dulu ya baru sabar. Ya. Atau gimana? Baik. Dalam kitab Madarijus Salikin ketika membahas tentang tingkatan orang-orang beriman, orang yang bertakwa, memang ada level yang paling rendah, ada level yang paling tinggi. Level yang paling rendah itu salah satunya yang tadi walaupun dianggap sebagai orang-orang yang dianggap berkualifikat, yaitu adalah kesabaran. Tapi di atas kesabaran tuh ada yang namanya ridho, kata Ibnu Qayyim ada yang namanya syukur. Yang sabar itu adalah hal yang masih dibolehkan. Ya, tapi kalau kita anggap sebagai mengomong kepada orang itu untuk kita nasihati syukur malah nggak relevan karena tidak ada nilai empatinya. Misalnya bapaknya meninggal dia bilang syukur ya deh, nggak bisa. Jadi digebukin gitu sama dia, syukur apa nih ya kan jadi warisan dapat. Jangan begitu. Yang kita latih itu kalimat sabar dan syukur itu ada di diri kita. Bahwa setiap musibah yang kita terima itu jadinya nasihat buat kita. Pertama, sabar itu menjadi dasar kita menyikapi pada saat ujian pertama. Pada saat ujian pertama itu ibaratnya goncang dulu tuh. Kita goncang itu, makanya sabar itu disebut al-quwah, as-sabru al-quwah, kekuatan. Jadi kita goncangnya itu nggak sampai ada yang pingsan, ada yang histeris. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, kesabaran itu yang pertama. Nah, setelah kesabaran, melatih kesabaran, sampai lapisan berikutnya, ridho. Setelah sabar itu, ya Allah ini ketentuanmu. Barulah menyebut Alhamdulillah. Misalnya apa? Ketika seseorang misalnya kehilangan sesuatu, dia mengucap Alhamdulillah sambil bilang, aku diingatkan bahwa tidak ada yang aku cintai kecuali Engkau ya Rabb. Ternyata kehilangan pasangan menyakitkan. Tapi kehilangan Engkau lebih menyakitkan dan tidak mungkin tergantikan. Jadi ada orang-orang seperti ini. Pertanyaannya, nasihat tentang sabar, ridho dan syukur ini jangan buat orang lain. Mendingan buat diri sendiri, karena nggak relevan Teh. Teh dia nggak ada orang lagi meninggal. Innalillahi bapakku meninggal karena COVID. Syukur gimana? Nggak pas gitu ya. Ya kita jelasin aja. Masya Allah sabar ya. Gitu. Dan yang paling penting ya kalimat itu adalah kalimat yang kita bawa kepada kalimat istirja ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebagai pengingat supaya dia menyadari bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini sejatinya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian Teh. Baik Ustaz, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Mas Ami ya, Ami Rifat, Tangerang Selatan Ustaz. Ya. Anak saya putra usia 6 tahun. Rencana tahun ini ingin diajarkan untuk berpuasa. Ini bagaimana cara mengajarkan anak yang masih balita Ustaz usia 6 tahun untuk berpuasa? Pertama adalah perintah puasa atau disamakan dengan perintah sholat itu baru kita tegaskan itu di umur 7 tahun. Sebagaimana ini jadi kesepakatan para ulama karena sholat itu adalah tiangnya ibadah agama, maka dia menjadi dasar ibadah-ibadah lain diberlakukan di umur ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, muru aladakum bisolahum abna'u sab'ina sinin. Sab'in sinin. Perintahkan anakmu sholat saat mereka berumur 7 tahun. Jadi ini juga menjadi dasar. Nah, kalau di umur 6 tahun dia mau sholat juga boleh. Mau puasa juga boleh. Nah, yang paling penting ada beberapa tahapan. Satu namanya sosialisasi.
Jauh-jauh hari kita kenalkan ibadah Ramadan ini, dan bahasanya bahasa yang menggembirakan, basyiru wala tunafiru. Maka pemilihan bahasa ini penting. Jangan bilang gini, nanti bulan Ramadan kita nggak boleh makan ya. Nah, nggak boleh makan, kejam banget ya Allah. Jangan. Yang kita bilang, nah di bulan Ramadan kita boleh makan, diatur sama Allah jam makannya. Ada yang lebih cepat, ada yang dilambatkan. Allah meminta kita makan lebih cepat, namanya waktu sahur. Adek udah ngerti ya. Nah, nanti adek mudah-mudahan bisa. Adek kalau puasa itu sampai maghrib, adek sanggup gak kira-kira bertahan selama sekitar 6 jam gitu misalnya. Ya, 12 jam maaf. Sekitar 12 jam. Kalau adek nggak sanggup, nanti adek boleh besoknya boleh bilang sama bunda. Jadi itu namanya sosialisasi. Yang kedua adaptasi. Adaptasi itu lakukanlah dengan cara melatih di bulan Sya'ban ini. Makanya bulan Sya'ban ini bulan latihan. Ayo ikut yuk, besok kita mulai namanya ibadah ya, puasa Ramadan ya, ibadah Sya'ban maaf. Jadi dia bisa bangun ya, kemudian melatih diri. Itu kalau dia mau ikut, sahurnya diingatkan. Yang ketiga, setelah dia melatih diri dengan namanya adaptasi, barulah inisiasi. Inisiasi ini memberikan kegembiraan menyambut Ramadan. Salah satunya jangan sungkan, tradisi salafus soleh dulu bersih-bersih, ya mempersiapkan diri. Kalau perlu sekarang berhias, dan itu adalah bagian dari kaifiat yang dibolehkan ya. Kalau ada yang bilang bid'ah Ustadz, enggak, bukan bid'ah, ini kaifiat urusan teknis, menyambut dengan spanduk di rumah, menulis ya target-target supaya anak kelihatan rumah kita kok jadi lebih terang ya, lebih warna-warni, ya itu juga bagian dari inisiasi. Barulah yang keempat kita lakukan yang namanya aplikasi ya, dengan beberapa praktek yang kita lakukan mulai dari bangun pagi, nanti terakhirnya evaluasi. Ya evaluasi itu kita cek, adek yang senang di hari ini apa. Aku senang bukanya pakai mie goreng. Ah, berarti itu. Aku sebel deh tadi soalnya diajak jalan-jalan jadi capek. Oh, berarti kita mengetahui mana yang disukai dan tidak disukai ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz, dari saya ini pribadi pertanyaan mengenai zakat Ustaz. Apakah zakat fitrah itu boleh di awal Ustaz? Atau di akhir doang? Ya. Pertama, batasnya zakat fitrah itu adalah di awal Ramadan sampai di batas terakhir saat Idul Fitri, ya saat sholat Idul Fitri. Sehingga yang kalau kita mau lakukan di awal Ramadan selama udah bulan Ramadan silahkan. Khawatir lupa ya. Khawatir kita lupa, kita bolehkan saja. Tapi kalau misalnya kita mau barengan dengan di 10 hari terakhir gitu juga dibolehkan ya, lazimnya. Jadi yang jelas selama bulan Ramadan batas akhirnya jangan sampai melewati ya, yang ada batas akhirnya itu jangan sampai sudah sholat ya pada saat ya sholat ya, itu aja. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya. Jadi teman-teman semua yang mau berzakat dari sekarang boleh juga diakses cepat tanggap. Insya Allah sudah buka pelayanan untuk penerimaan zakat fitrah. Baik, sahabat Dermawan sekalian, kita coba cek pertanyaan lain. Di sini udah azan tuh di mana tuh ya? Untuk di daerah lain sudah itu. Baik, mungkin iya. Silakan. Izin mau bertanya tapi ini lagi adzan di samping. Boleh Ustaz? Oh, gitu. Boleh. Iya. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, anak Hamdi dari Madura Ustaz. Iya. Ya, ini agak sedikit keluar dari Ramadan tapi nyambung, nggak apa-apa Ustaz ya. Iya. Ini tentang bakti ke orang tua Ustaz. Jadi istri anak kan udah, ini maaf pribadi nggak apa-apa Ustaz ya. Ya. Istri anak udah lama tinggal dengan ibunya ya, jaga ibunya karena sudah tua. Kemudian anak-anak juga ikut di sana. Nah, saya jauh di Madura, sementara istri di Jawa Tengah gitu. Nah, inginnya Ramadan ini bareng gitu Ustaz. Kalau misalnya istri ikut saya gitu sama anak-anak, kemudian ibu ditinggal sendiri, apakah itu termasuk durhaka Ustaz? Jadi yang kedua, apakah mana yang lebih baik buat istri saya itu, apakah ikut saya ataukah jaga ibunya? Yang lebih afdal yang mana? Terima kasih Ustaz. Baik.
Pertama, taat sama suami dan taat sama ibu dalam kaifiatnya jangan pernah dibentur-benturin. Seorang mukmin itu jangan pernah membenturkan amal. Membenturkan amal itu juga bagian yang menunjukkan kebodohan kita dan fikih. Yang benar itu adalah menggabungkan untuk mencari solusi. Contohnya gini, bahwa kebutuhan antum bersama istri itu tinggi, ya, bahwa karena apalagi kita sebagai laki-laki memiliki kebutuhan syahwat, ya, dan kita ingin seperti itu. Sementara pekerjaan tidak bisa karena istri dalam hal ini ya harus bersama dengan orang tua. Yang harus kita pahami, jangan menjadikan orang tua itu sebagai beban dalam kehidupan kita. Karena kebutuhan justru orang tua itu disebutkan di dalam surat Al-Maryam ayat 32 sebagai pintu-pintu keberkahan. Kalau tadi kita berucap keberkahan ya. Karena ketika Nabi Isa alaihissalam menyebut dirinya sebagai manusia berkahi, beliau menyebutkan ayat 32-nya wa barrom bi walidati wa lam yaj'alni jabbar saqiyya. Dan Allah mewajibkan aku berbuat baik kepada kepada orang tuaku dan aku dijadikan pribadi yang tidak sombong dan tidak celaka. Dalam ayat ini, para ulama mengomentari, pintu-pintu keberkahan itu salah satunya adalah birrul walidain. Sehingga kalau kita ingin kehidupan kita berkah, justru melayani ibu itu baik. Maka apa yang bisa kita lakukan? Mencari solusinya supaya jangan sampai satu, kalau menjadi ibu ini justru tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama, kalau memang kita ingin istri kita, bisa meminta tolong yang minimal ibu itu ridho dulu. Pastikan dia tidak tinggal sendirian, ada orang lain. Karena sejatinya seorang istri itu dalam hal ini ya dalam tanggung jawab kita. Yang pertama kita minta, bolehkah ada orang lain misalnya yang membantu mungkin dalam waktu sebulan. Kita bayar atau urunan kalau ada misalnya family yang lain. Karena kebutuhan antum istri juga tinggi. Atau yang kedua, ibu siap enggak diberi waktu mungkin mengurus dirinya kalau misalnya tanpa istri. Saya bilang, mah misalnya suamiku meminta aku untuk seminggu ini atau bisa enggak? Oh ya sudah, kalau ibu ridho enggak apa-apa. Ya, itu yang paling penting. Nah, yang ketiga, solusi yang sangat relevan itu melibatkan diri antum dalam merawat ibu. Maksudnya apa? Bawa ibu ke rumah. Tentu ini memiliki beberapa perhitungan ya, mungkin apakah cukup ininya room space-nya. Tapi ini lebih baik. Kenapa? Karena ini salah satu upaya kita dalam hal ini mencari keberkahan dan yang paling esensial antum tahu apa? Antum sedang mengajarkan ke anak tentang birrul walidain dalam konsep yang benar. Jadi jangan ngomong tentang birrul walidain dalam praktek ayatnya doang dengan ayat. Nah, ingat ya, sama orang tua gini lah. Itu mamah di depan mata ditinggalin. Makanya anak-anak itu akan mendapatkan memorable message. Pesan yang tertanam itu lewat sikap orang tuanya terhadap orang tuanya. Itu mahal itu. Makanya saya ingat, ini saya juga jadi cerita juga tentang keluarga saya. Saya punya mertua yang sakit. Dan saya tahu istri saya anak bungsu yang sebenarnya harusnya ada kakak-kakak yang merawatnya. Tapi saya punya satu gambaran penting bahwa anak saya nggak usah saya ceramain tentang birrul walidain. Dia ngeliat aja uminya memperlakukan ibunya, di situ dia bisa belajar. Sabarnya istri saya aja udah bisa ngeliat dia. Iya mah, oh karena orang tua rewel, maunya mama ini, iya itu ya. Di situ kita ada emosi yang terkuras. Saya juga merasakan betapa saya mungkin hak sebagai suami kan dan abaikan. Maka suatu saat istri saya ngomong kalimat yang disitulah saya menjadi tersentuh. Kalimat ini yang membuat saya sampai sekarang berkesan banget. Kata istri saya ketika saya mungkin kerasa kayaknya saya udah nggak suka banget, kayaknya mertua sakit membuat hak saya sebagai suami itu terabaikan. Dia bilang apa? Bi, ada orang masuk surga dengan pahala sodakohnya. Abi tahu kan Umi uangnya sedikit, belanja tuh tipis-tipis setelah ditabung, nggak sempat sedekah. Ada orang masuk surga dengan pahala bacaan Qur'annya. Umi jarang baca Quran, tidak seperti Abi, karena Umi harus melayani mama, melayani ini, melayani itu. Ada orang masuk surga dengan pahala tahajudnya.
Umi jarang tahajud, tidak seperti Abi misalnya yang bisa sempat sehari sekali, ini sebulan sekali aja masih bagus. Ya, ada orang masuk surga dengan pahala ya ibadah puasanya Senin Kamisnya. Umi jarang puasa. Kalau semua pintu-pintu surga ini tertutup untuk Umi masuk surga ada pintu apa? Sampai Allah titipkan sebuah pintu yang Umi yakin. Inilah cara Allah untuk berbagi adil agar Umi bisa mendampingi Abi masuk surga. Apa nama pintunya? Birrul Walidain. Kalau Abi ridho, inilah pintu surganya Umi. Mudah-mudahan Abi ridho. Disitulah saya menangis, saya pegang tangan saya sampai saya bilang, engkau sudah temukan pintu surgamu. Mudah-mudahan pintu surga Abi ada di sini juga. Ikhlas menerima ini. Kalau itu yang kita lakukan, percaya deh, Allah akan balas nanti suatu saat. Ingat, sebagaimana hadis Rasulullah, siapa yang berbuat baik kepada orang tua dibalas langsung. Salah satu gambaran birrul walidain itu adalah bahwa Allah memberikan balasan bukan hanya di akhirat, di dunia langsung nanti ada, kita nggak kelihatan, tahu-tahu hidup lancar. Yang kedua, siapa yang durhaka sama orang tua, tapi yang jelas dia akan mendapatkan itu bukan hanya di akhirat, tapi juga orang tua. Maka di sini bukan masalah antum dalam hal ini jangan mau ngambil posisi ya hitam dan putih. Istri ikut istri saya, istri ikut saya, atau dia sama mamanya. No. Cari solusi yang kebutuhan antum terpenuhi, kebutuhan istri melayani ibu terpenuhi. Caranya apa? Kalau bisa antum yang menengok ke Jawa Tengah atau istri yang pulang dalam hal ini membawa ibunya. Mudah-mudahan itu jadi pintu barokah buat antum. Wallahualam bishawab. Amin amin. Jazakallah Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Mas Hamdi atas pertanyaannya. Ustaz, afwan karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 lewat. Jadi mungkin kita ingin dengarkan konklusi dari Ustaz langsung nih, mengenai tema kita pada hari ini untuk keluarga siapa Ramadan. Baik. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah momentum Ramadan ini sebagai momentum yang kita jadikan sebagai bahan untuk mengusir segala hal-hal yang selama ini yang membuat rumah tangga kita merasa tidak nyaman, tidak damai, tidak betah, tidak tentram, di mana hal-hal seperti itu bukan karena sekadar komunikasi, bukan sekadar ekonomi, tapi berkurangnya keberkahan yang membuat Allah menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang bermasalah. Karena itulah bagi kita yang merasa bahwa punya problem dalam kehidupan, maka momentum Ramadan ini momentum untuk mengejar berburu barokah. Maka mumpung masih ada 5 hari, duduk bersama dengan anggota keluarga sambil bilang, yuk kita berburu barokah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena sakinah, mawaddah dan rahmah hanya ada di keluarga yang barokah. Ingat, barokah itu imam, sakinah, mawaddah, rahmah itu makmum. Tidak mungkin makmum hadir kalau imamnya tidak hadir. Tidak terjadilah keluarga yang diinginkan. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Ya, dan sebagai informasi saya izin untuk menyampaikan saya membuat buku Fatherman yang kedua dan ini bentuknya e-book dan gratis. Buku ini kami berikan kepada para ayah, bagi ayah yang ingin mendownloadnya di www.fatherman.id. Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.